Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget tiap buka timeline isinya cuma orang berantem, debat politik yang nggak kelar-kelar, fanball idol yang toksik, sampai diskriminasi yang bikin elus dada. Sumpah, vibes-nya negatif banget kan? Kayak kenapa sih kita hobi banget bikin kubu-kubuan cuma karena beda pilihan atau beda warna kulit? Padahal ada satu rahasia dari zaman Yunani kuno yang bisa bikin lo jadi pribadi yang jauh lebih adem dan high value. Namanya Stoicisme, atau yang kita kenal lewat buku filosofi teras. Di bab Citizen of the World, kita bakal bahas gimana caranya berhenti jadi haters dan mulai jadi warga dunia yang sesungguhnya. Let's dive in fam. Bagian 1. Prasangka itu penjara pikiran. Penulis buku ini, Henry Manampiring, memulai ceritanya dengan pengalaman pribadi saat berkunjung ke Paris. Awalnya dia punya prasangka kalau orang Paris itu nggak ramah sama tulis karena pengaruh apa yang dia baca sebelumnya. Tapi tebak apa? Kenyataannya malah sebaliknya. Seorang warga lokal justru dengan tulus memperingatkan dia tentang bahaya copet. Poinnya adalah seringkali kita membenci atau menjauhi orang lain cuma karena label atau stigma yang belum tentu benar. Stoicisme mengajarkan kita untuk berlaku seperti Socrates yang selalu merasa dirinya adalah warga dunia atau citizen of the world, bukan cuma warga satu kota atau satu negara saja. Bagian 2. Lingkaran Heracles atau The Circle of Care. Coba bayangkan diri lo berada di tengah-tengah sebuah lingkaran besar. Menurut filsuf Stoa bernama Heracles, relasi sosial kita itu kayak lingkaran konsentris. Lingkaran terkecil, diri sendiri dan keluarga inti. Lingkaran menengah, tetangga, orang satu kota sampai satu bangsa. Lingkaran terbesar, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dalam filosofi teras, tugas kita adalah menarik lingkaran yang jauh itu supaya lebih dekat ke pusat. Artinya, kasih sayang kita nggak boleh cuma berhenti di orang-orang yang mirip sama kita doang. Kita harus bisa menyapa siapapun sebagai sahabat atau saudara tanpa memperpilihkan sekat agama, suku, atau pilihan politik. Karena pada akhirnya kita semua menghuni planet yang sama di tengah alam semesta yang luas dan sepi ini. Bagian 3. Kenapa kita masih hobi berantem? Buku ini menyoroti betapa absurdnya kalau kita musuhan cuma karena hal-hal sepele, kayak beda klub bola atau beda sekolah. Stoicisme mengaitkan kita kalau datang ke dunia ini untuk satu sama lain. Sikap kita gak boleh cuma pasif atau asal gak nyakitin orang, tapi harus aktif berbuat baik kepada siapapun. Menariknya, hal ini didukung sama sains. Ilmu genetika membuktikan kalau semua manusia itu punya nenek moyang yang sama di Afrika. Jadi, perbedaan fisik kayak warna kulit itu cuma bentuk adaptasi sama lingkungan, bukan alasan buat merasa lebih unggul dari yang lain. Kalau lo masih benci orang yang cuma karena beda suku, berarti lo masih ketinggalan zaman dibanding para filsuf 2000 tahun lalu. Bagian 4. Menghadapi masalah dunia, gak bisa cuek. Seringkali kita mikir, duh hidup gue aja ribet ngapain mikirin perasaan global atau rasisme. Apalagi ada konsep dikotomi kendali yang bilang kalau hal ekstrim itu di luar kontrol kita. Tapi jangan pakai alasan itu buat jadi apatis. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup selaras dengan alam atau living in accordance with nature, berarti kita juga harus merawat lingkungan tempat kita tinggal. Mengabaikan masalah dunia bukanlah tindakan bijaksana atau wise. Meskipun suatu hal mungkin di luar kendali individu kita, hal tersebut bisa masuk ke dalam kendali kita bersama sebagai warga dunia. Bagian 5. Melawan kebencian di media sosial. Buat kita para netizen, perang yang sesungguhnya ada di media sosial. Banyak dari kita yang milih diam atau cuma unfollow atau mute pas lihat konten provokatif. Padahal, kalau kita cuma diam, narasi kebencian itu bakal terus ada tanpa ada yang mengoreksi. Filosofi teras mendorong kita untuk punya keberanian atau correct, bukan buat ikut-ikutan berantem gak jelas, tapi buat berani menegur atau minimal mereport konten yang menyebarkan kebencian. Jangan sampai sejarah kelam kayak tragedi Nazi terulang cuma karena orang-orang baik memilih untuk diam. Kesimpulan, jadi warga dunia yang high value. Jadi intinya menjadi citizen of the world itu bukan soal punya paspor banyak, tapi soal punya yang hati yang luas. Saatnya kita berhenti terjebak dalam kontak-kontak identitas yang bikin kita terpecah. Fokus pada apa yang bisa kita bantu sekecil apapun itu, demi kelangsungan hidup spesies kita sendiri. Apakah langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk Anda?